Shalom, shalom. Selamat sore. Kita boleh bersyukur kalau hari ini kita boleh memperingati Paskah dari Komisi Lansia. Selain itu, hari ini juga Komisi Lansia tepat usianya 34 tahun. Karena itu semua itu karena kasih dan pemeliharaan Allah kita yang tidak pernah berkesudahan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan sukacita kita karena Tuhan sudah memelihara Komisi Lansia sampai hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Sebab itu mari saya mengajak bersama-sama kita bersukacita. Hari ini besar di dalam hidup kita. Untuk membuka dalam doa. Selamat sore saudara sekalian. Mari kita menyatukan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Bapa, terima kasih karena Engkau sungguh mengasihi kami. Dan Engkaulah yang terus memelihara Komisi Usia Lanjut di gereja kami. Yang pada tahun ini, bulan ini, boleh kami peringati sudah berdiri 34 tahun lamanya. Kami sungguh menyadari betapa besarnya kasih Kristus kepada kami, khususnya kepada Komisi Usia Lanjut di GKI Sulung. Tuhan, terima kasih karena Engkau terus memelihara sehingga hari ini kami dengan penuh syukur boleh merayakan ulang tahun komisi ini yang ke-34. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami boleh merayakan kembali Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan atas kuasa iblis, kuasa dosa dan kuasa maut. Sehingga oleh karena Engkau bangkit dan hidup, kami Engkau ubahkan. Kami di dalam menjalani kehidupan kami yang ketika kami menjadi tua dan tubuh kami semakin lemah, namun manusia batiniah kami Tuhan terus perbaharui, sehingga bersama dengan Tuhan kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh syukur dan tidak dengan ketakutan dan kekhawatiran. Sebab Engkau Tuhan yang hidup menyertai kami. Terima kasih Bapak. Hadirlah dalam persekutuan kami pada sore hari ini. Penuhilah janji-Mu ya Bapak. Ketika ada orang-orang yang mengasihi Engkau dan mereka percaya, mereka berkumpul karena percaya kepada nama Yesus, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Berkati saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, supaya mereka pun boleh tiba dengan selamat di tempat ini dan bersama dengan kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami supaya kami dikuatkan dan kami diubahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Hosea. Ya, kalau kita mau jujur, kita mau merenung sejenak. Kalau kita semua boleh menjadi anak Tuhan sampai hari ini, itu bukan karena kebetulan, tetapi semua itu karena kemurahan dan kasih Tuhan yang begitu besar, yang telah memilih kita untuk menjadi anaknya. Sebab itu hanya Dia yang patut kita puja, kita puji dan kita sembah. Biarlah melalui pujian ini kita boleh sungguh-sungguh dengan hati yang tulus kita katakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, aku boleh ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, aku boleh ada sampai hari ini. Janji-Mu Tuhan selalu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dalam pujian ini kita boleh nyanyikan dengan sungguh-sungguh
sebentar kita akan menikmati drama pendek dari teman-teman kita dari Komisi Lansia. Waktu terus berjalan. Rambut memutih. Dan langkah kaki mungkin tak sekuat dulu. Seringkali di masa tua, kekhawatiran datang mengetuk pintu hati. Namun, benarkah kita ditinggalkan? Mari kita lihat keseharian Opa Darwin dan Oma Marta yang penuh warna. Ini kalau sudah lansia ini ya begini nih. Kaki sakit-sakitan. Boyok. Bengkean. Kaki sakit-sakitan. Boyok bengkean. Bengkean lagi. Ini. Kata orang ini. Kata orang ini katanya faktor itu apa ya? Apa umur? Oh ya umur ya. Tak kirain itu iya. Aduh, capek. Duduk dulu. Ada. Ini kursi kok bisa mundur sendiri ya? Aduh, nggak ada yang nolong. Aduh, kursi saya mundur sendiri. Aduh. Opa, ini aku bawakan teh untuk menemani sore hari ini, teh hangat. Tapi nggak tak kasih gula ya, ini teh tawar karena gulanya Opa saat ini tinggi sekali. Opa itu jangan ngelamun naik, nanti kesambet loh. Apa? Sambel? Saya tadi ngomong apa? Saya ngomong sambel dah. Oh, manis pikun. Masa Kesambet. sambel? Masa teh dikasih sambel? Ini pikun kan? Gini loh. Opa ini khawatir harga-harga naik, barang naik, plastik ya naik. Sedangkan Betul itu loh. Hah? Ibu-ibu sampai ketawa itu loh berarti betul ya. naik ya, sakit-sakitan ya naik, penyakit naik juga. Lalu dokter naik, obat-obatan naik ya, bener ya. Lah terus saya khawatir, Opa ini cuma khawatir tabungan kita ini lah apa cukup kalau kita semua barang naik dan sakit-sakitan kayak gini. Itu yang Bapak Opa khawatirkan. Opa nggak ingat ya, 40 tahun yang lalu kita itu hijrah dari Ambarawa ke Surabaya. Ambarawa ya. Bondo apa? Bondo nekat, sama satu lagi bondo doa. Ternyata Tuhan itu tidak pernah melepaskan tangannya buat kita. Dia terus memelihara kita. Kita bisa makan, kita bisa nyekolahkan anak, bahkan kita juga bisa menikahkan anak kita sampai cucu kita nanti besar. Nah itu semua karena pemeliharaan Tuhan terhadap keluarga kita. Selamat sore Opa, Betul Oma. juga ya.
Selamat iya. sore. Siapa ini? Sari, Opa. Oh, cucu Sari kita, ya, ya. Iya, Sari punya surprise loh, Nah, Pak. beras habis. Aduh, Opa. Loh, kan bukan kemarin sudah beli 1 sak. bukan beras habis. Apa? Surprise, Opa. Oh. Ini Iya, loh. iya, iya. Sari bawa vitamin baru buat Opa. Biar Oh. Opa tambah sehat. Iya, iya. Nggak cepet pikun. Iya. Ya, nggak keterusan pikunnya, Opa. Sama ini nih. Ya, Sari baru ketemu ada album Apa itu? baru loh. Nanti kita lihat-lihat ya Opa ya. Sama ini. Iya, iya. Sari baru dapat bonus di kerjaan. Nah, Sari belikan ini topi buat Opa kalau jalan pagi. Biar nggak kepanasan Opa. Buru-buru jalan pagi. Nah, ganteng kan? Wong jalan di Ganteng rumah ya? aja sudah susah. Ganteng nggak Oma? Ganteng. Iya. Ganteng. Suaminya siapa? Ya tetap harus jalan pelan-pelan Opa. Sama ini buat Oma juga. Bagian Yeay. juga. Ore, Oma terima dapat kasih, selendang. Sama-sama Oma Opa. Sari, Ya, cucuku yang manis. Iya manis ya. Kamu kerja itu jangan hambil-hambilkan uang. Uang itu kamu simpan, ditabung Opa. untuk masa depanmu. Enggak Opa ini sudah tua, tinggal menunggu ambulan, tinggal menunggu panggilan Tuhan. Jangan bilang gitu Ini. Opa. Ini juga bukti pemeliharaan Tuhan untuk Opa lewat saya yang sudah bekerja. Dia itu Iya, iya. berkat dalam pekerjaan saya Opa. Opa kan doakan aku terus kan. Oh iya sih. Iya. Iya. Itu Opa. Itu foto apa itu? Nih. Ya. Dan Album. Opa juga ingat nggak waktu Opa sakit? Lihat ini. Tuhan, Opa kan sudah angkat tangan. Oh iya, Kan? ini waktu Ingat nggak? di rumah sakit. Tapi lihat, Tuhan angkat Opa Iya. sampai Ya, angkat sekarang semua masih penyakitnya, sehat. Iya, puji masih Tuhan. bisa walaupun jalan pelan-pelan ya. Iya. Nah, bahkan bisa tadi apa? Protes tentang apa? Om? Sambel. Sambel ya. Om. Iya, pikun. Teh dikasih sambel. Nah, kan ini kan Opa? Ya. Oh Itu. iya itu. Masih ingat ya Opa ya? Iya. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita ya. Betul. Nggak pernah melupakan kita. Benar. Kita selalu dilindungi. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Opa, karena Tuhan itu adalah gembala kita yang sejati. Dia tidak pernah melepaskan kita. Bahkan saat kita tidak berdaya, Tuhan malah menggendong kita. Iya. Iya. Sari ingat ayat favoritnya Opa. Apa itu? Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan dan anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur 37 ayat 25. Ya, betul itu. Kesetiaan Tuhan tidak dibatasi oleh angka usia. Dia yang sudah menggendong kita di masa muda. Dia juga yang akan menopang kita sampai memutih rambut kita. Ini licin Ayo, Pak, ini. kuat, toh, Pak. Aduh, loh. Licin ini. Aduh. Terus ngapain kita? Kita nyanyi yuk. Oh iya. Nah. Aduh. Nyemplung. Opa nyanyi Opa sampai masa tuamu. Oh iya. Sampai masa tuamu.
sampai makan masa malam. tua. Ayo. Ya, Bapak Ibu, inilah gambaran yang akan kita lewati untuk masa yang akan datang. Ditinggal. Di masa kita tua, Jangan ditinggal. ingatlah bahwa kita sebagai anak Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau minta kepada Tuhan agar Tuhan yang mau mengubah hati kita. Biarlah melalui firman yang akan kita dengar, itu yang akan mampu untuk mengubah sikap hidup kita. Ubah hatiku seputih salju. Tuhan Yesus, seperti lagu yang kami nyanyikan, ubahlah hati kami
dari hari ke hari menjadi hati seperti hati Kristus. Hati yang tetap percaya kepada Kristus. Hati yang tetap berlimpah syukur dan juga berlimpah sukacita. Hati yang tetap bersandar kepada Tuhan. Dan juga hati yang tetap setia mencintai Tuhan. Dan hati yang juga selalu belajar untuk mau memberi menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, bahkan mungkin cicit kami, dan setiap saudara seiman kami. Petang hari ini kami bersyukur kami boleh kembali merayakan Paskah, juga hari ulang tahun Komisi Usia Lanjut di gereja kami. Biarlah semangat kebangkitan Tuhan tetap hidup dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga bersama-sama semakin hidup berkarya memuliakan Tuhan. Berkati Bapa buat firman Tuhan yang akan kami renungkan. Supaya kami belajar kembali akan firman-Mu. Kami ingat akan firman-Mu. Kami pegang teguh akan firman-Mu. Yang selalu menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber sukacita dalam kehidupan kami, khususnya buat opa oma, ibu bapak di sini dalam usia emas yang mereka jalani. Berkati juga hamba-Mu untuk bisa menjelaskan firman-Mu dengan baik dan dimengerti oleh umat-Mu yang mendengarkan. Kami berdoa memohon berkat-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat sore opa oma, ibu bapak sekalian. Boleh bertanya atau menyapa kanan kirinya. Apa kabarmu hari ini? Ayo, apa kabarmu hari ini semuanya? Kalau tidak baik tanya kenapa enggak baik, nanti didoakan ya. Opa oma dan ibu bapak sekalian, saya percaya kita semua waktu kecil pasti pernah dipegang oleh papa atau mama kita. Ya, kalau mungkin sekarang berarti opa oma yang memegang cucunya yang masih kecil. Ya, kalau masih ada sering pegang cucunya ketika berjalan di mal, ketika mau menyeberang jalan, atau ketika sedang berpergian. Ya, nah waktu kita kecil seringkali kita dipegang oleh papa atau mama. Nah, apa yang kita rasakan ketika tangan kita ini dipegang oleh papa atau mama kita ketika kita sedang berjalan atau ketika kita sedang melangkah? Apa yang kita rasakan, opo oma? Waduh, sudah lama pak, wes lali. Apa rasanya gitu ya. Nah, saya masih ingat, saya juga pernah cerita, ketika papa atau mama memegang tangan saya ketika berjalan, saya merasa aman, ya, merasa tenang. Kok bisa merasa aman dan tenang? Karena saya tahu ada papa atau mama saya yang ada di dekat saya. Saya pernah berikan contoh kepada opa oma, ibu bapak sekalian. Waktu kecil di rumah itu ada sebuah ruangan agak pojok di samping kamar mandi, di mana papa atau mama waktu kecil selalu bilang sama anak-anak, kalau nakal nanti dimasukin ke ruangan itu. Di situ ada momoknya. Momo itu ada hantunya, ada setannya. Namanya anak kecil maka takut. Bahkan ketika mau ke kamar kecil dekat ruangan itu takut. Ada momok, ada setan atau ada hantunya. Nah, suatu hari ketika sudah agak beranjak dewasa, masih di SD, kemudian papa suatu hari berkata bahwa sebenarnya di ruangan itu tidak ada momok, tidak ada setan. Papa hanya nakut-nakuti supaya kalian tidak nakal.
Tapi karena sudah lama tahu itu ada setan di situ, maka takut ke sana. Maka suatu hari papa memegang tangan saya. Ayo papa temani ke ruangan itu. Nanti kita buka bersama dan lihat di dalamnya hanya ada barang-barang. Tidak ada yang namanya momok, setan atau hantu. Nah, ketika berjalan menuju ruangan yang gelap itu tentu takut. Tapi karena tangan ini dipegang oleh papa, rasa takutnya itu lebih kecil. Karena rasa amannya jauh lebih kuat. Bukan berarti gak takut loh, tetap takut. Tetap takut melangkah, tapi karena ada papa yang memegang tangan saya, rasa aman, rasa nyaman itu bahwa papa ada bersama saya itu jauh lebih kuat dari rasa takut yang saya rasakan. Hingga akhirnya melihat ruangan itu, betul hanya ada yang namanya barang-barang. Nah, opa oma, ibu bapak sekalian, dalam kehidupan kita ini, kalau dalam iman Kristen, kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang sampai hari ini selalu memegang tangan kita. Amin ya? Iya, karena tema persekutuan kita hari ini, tangan yang tak pernah melepas, yaitu tangan Tuhan. Kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang tidak kita lihat dengan mata fisik kita, tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan itu selalu menopang kita, menguatkan kita. Kan ada lagunya, tanganku, tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku, ya kan? Sebab Tuhan memegang tanganku. Jadi kita percaya tangan Tuhan selalu memegang tangan kita. Nah, pertanyaannya adalah, mau enggak kita ini juga memberikan tangan kita dipegang sama Tuhan? Itu pertanyaan pentingnya opa oma, ibu bapak sekalian. Kadangkala kita enggak mau tangan kita dipegang oleh Tuhan karena kita merasa kita masih kuat, kita masih mampu. Padahal kita butuh Tuhan memegang tangan kita. Biasanya kalau ada opa oma yang kesulitan berjalan, mau digandeng, mau dipegang, mah gak usah, saya masih muda kok, masih bisa jalan. Padahal yang mau gandeng itu, mau pegang tangannya itu untuk membantu, untuk jagani supaya tidak jatuh. Bukan karena merasa sudah tua, sudah lemah, ayo digandeng. Bukan. Tujuannya adalah supaya kita dijaga tidak jatuh. Saya kalau pulang ke rumah, ya berarti mama saya tahun ini berarti usianya 70 tahun. Ya, kalau pulang pergi ke mall, saya pasti gandeng mama saya. Dibilang apa-apaan sih digandeng mama? Mama kan masih bisa jalan. Loh, gandeng ini tanda sayang. Ya, Kang lama enggak bertemu, enggak tiap hari bertemu. Bertemunya setahun, hanya beberapa hari. Itu kalau boleh pulang ke sana. Gandeng dong. Tapi dalam hati saya, bukan cuma sekedar gandeng mama karena sayang. Tapi gandeng mama supaya mama tahu meskipun saya nggak tiap hari ada di dekatnya. Tapi saya juga selalu jagani mami dalam doa. Akhirnya saya ngomong, ayo nggak perlu malu. Buat digandeng sama anaknya lo nggak apa-apa. Akhirnya mama seneng digandeng. Dia merasa aman, ada yang jagani. Nah, jadi opa oma, ibu bapak sekalian, seringkali kita itu yang gak mau memberikan tangan kita digenggam sama Tuhan. Padahal tangan Tuhan tidak pernah terangkat untuk kita. Kalau ada orang mengatakan bahwa
Ketika Tuhan turun tangan, berikanlah tanganmu supaya digenggam oleh Tuhan. Karena ketika kamu tidak mau angkat tangan, maka Tuhan tidak turun tangan. Itu pandangan yang salah. Karena tangan Tuhan selalu ada untuk kita. Saat kita angkat tangan, Dia akan genggam tangan kita. Saat kita turun tangan, gak mau digenggam sama Tuhan, tangan Tuhan tetap terulur untuk kita. Tangan Tuhan tetap ada untuk opa oma, ibu bapak sekalian. Bahkan terkadang, dikala kita gak bisa kuat genggam tangan Tuhan, kita harus berdoa, Tuhan genggam noh tanganku, supaya aku kembali kuat. Nah, di Alkitab ibu bapak, ayat yang seringkali banyak sekali menjadi berkat bagi banyak orang Kristen yang juga berhubungan dengan memegang tangan, itu dari kitab Yesaya. Saya ceritakan dulu ya. Jadi waktu itu umat Tuhan itu mereka berada dalam pembuangan. Di negeri orang mereka juga hidupnya susah. Hidupnya menderita. Bukan cuma makanan susah dan kawan-kawan, tapi benar-benar khawatir, benar-benar takut gimana kalau nanti anak-anaknya, generasi mendatangnya apakah bisa kembali pulang ke negeri perjanjian. Sampai kapan kita berada di dalam pembuangan. Dan itu gak berlangsung satu hari opa oma ibu bapak, bukan berlangsung satu minggu. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya. Jadi bayangkan mereka sudah berdoa, tapi kok gak kunjung berubah keadaannya. Mereka sudah berharap tiap hari, tapi tetap ada dalam pembuangan. Akhirnya mereka menjadi putus asa, mulai takut, jangan-jangan kita tidak akan kembali ke negeri perjanjian. Mulai khawatir, mulai mikir macam-macam tentang Tuhan, dan seterusnya. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Lewat Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan sebuah berita yang menjadi anugerah yang menguatkan mereka. Ayat yang saya percaya opa oma dan ibu bapak sudah sering kali mendengarkannya. Dan mungkin juga ada yang hafal, tapi boleh kita kembali membacanya atau saya bacakan bagi opa oma pada sore hari ini. Dalam Yesaya pasal 41. Yesaya 41 saya akan membacakan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13. Kenapa dua ayat ini? Karena Tuhan mengulangi kembali, menegaskan kembali apa yang Dia katakan di ayat 10 pada ayat yang ke-13. Saya bacakan bagi opa oma, ibu bapak sekalian. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lalu ayat 13 dikatakan lagi begini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat firman Tuhannya sungguh menguatkan. Amin apa ibu bapak? Iya amin. Sangat menguatkan. Jadi dikatakan di situ bahwa kita ini pertama-tama janganlah takut. Bukan karena kita ini hebat, kuat. Jangan takut sebab Tuhan menyertai kita.
Tuhan ada bersama kita. Seperti tadi, kenapa saya nggak takut menuju ruangan yang dibilang ada momo itu? Karena ada Papa yang menyertai saya, yang berjalan bersama saya. Kan seperti lagunya, ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu ada untuk kita. Opa oma, ibu bapak, anak-anak, menantu, para cucu yang gak tinggal serumah dengan kita. Mungkin bertemunya seminggu sekali paling sering. Atau mungkin seminggu 2 kali. Tetapi meskipun anak-anak, anggota keluarga itu gak tiap hari ada di dekat opa oma, ibu bapak. Tetapi Tuhan selalu ada menyertai kita. Amin opa oma. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Dan dikatakan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan ragu. Kalau kita ingat peristiwa Paskah, kita ingat seorang yang bernama Thomas. Ya, seorang yang ragu bukan hanya sebelum dia melihat, tapi sebelum dia menyentuh bekas luka, bekas paku itu. Dia bilang sekali-kali aku tidak percaya. Dia bimbang karena dia nggak melihat. Dia bimbang karena dia ragu. Dia bimbang karena dia takut. Jangan-jangan yang dikatakan teman-temannya bukan hal yang benar. Maka ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, Tuhan yang bilang ayo sentuhlah bekas luka ini. Lalu apa kata Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi opa oma kita gak perlu bimbang, gak perlu ragu, gak perlu takut. Sebab Tuhan itu Allah kita. Allah seperti apa? Dikatakan Allah yang akan meneguhkan dan akan menolong kita. Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya. Maka di ayat yang ke-13 sangat indah. Kenapa kita nggak takut, kenapa kita nggak perlu bimbang? Sebab Tuhan itu memegang tangan kanan kita. Dan dia berkata janganlah takut, aku akan menolong engkau. Jadi kita nggak takut bukan karena tangan kita dipegang. Tapi kita tahu siapa yang memegang tangan kita. Yaitu Tuhan Allah kita. Karena dia genggam tangan kita, kita nggak perlu takut. Karena dia genggam tangan kita nggak perlu cemas. Karena dia genggam tangan kita, dia berjanji akan menolong kita. Ini penting buat kita semua. Dan saya mau ulangi lagi kenapa digunakan tangan kanan. Kenapa nggak dipakai di Alkitab tangan kiri. Seperti kita tahu semuanya opa oma ibu bapak. Pada umumnya tangan yang paling kuat adalah tangan kanan. Tuhan bilang dia pegang kita dengan tangan kanannya yang penuh kuasa. Berarti tangan yang benar-benar berkuasa menopang kita. Dan dia juga bilang bahwa aku memegang dengan tangan kananku dan aku juga memegang tangan kananmu. Kenapa Tuhan mengatakan aku memegang tangan kananmu bukan tangan kirimu? Tuhan ingin bilang bahwa apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, apapun kekuatan yang kita punya, tidaklah berarti. Karena yang menopang, yang menguatkan kita adalah Tuhan. Maka serahkanlah tangan kanan kita, serahkan kekuatan kita, serahkan apa yang kita punya kepada Tuhan. Maka meskipun orang-orang yang usia lanjut, keadaan fisiknya lemah, tetapi
dia tetap bisa kuat di dalam iman, pengharapan dan kasih. Karena kekuatannya bukan dari fisiknya. Kekuatannya berasal dari Tuhan yang memegang tangan kanannya, yang selalu menopang dan menguatkan. Maka Daud juga pernah bilang, aku suka dekat dengan Tuhan sebab Tuhan memegang tangan kananku. Jadi opa oma, seringkali orang mengatakan orang-orang yang sudah usia lanjut, dia berada dalam sebuah persekutuan komisi usia lanjut. Ya, usia lanjut. Tidak ada komisi tutup usia. Ya, yang ada komisi usia lanjut. Kenapa nggak dipakai komisi tutup usia? Kan orang itu sudah usianya makin lanjut, maka makin dekat dengan tutup usia. Sehingga orang bilang, wes aku tinggal waktu tok. Aku tinggal nunggu kapan aku tutup usia dipanggil sama Tuhan. Opa oma, usia lanjut tidak sama dengan tutup usia. Karena anak-anak yang muda pun bisa tutup usia bukan di usia tua, tapi di usia muda. Lalu kenapa dikatakan usia lanjut? Bukan hanya karena umurnya makin bertambah, masih berjalan, tapi usia lanjut, lanjut no, hidup dalam Tuhan. Lanjut no, lihat Tuhan itu menopangmu. Lanjut no, percaya sama Tuhan. Lanjut no, berjalan dekat dengan Tuhan. Itu artinya opa oma. Kalau kita gambarkan bertambah usia seperti kita naik anak tangga. Ya, kita gambarkan begitu. Kalau opa oma, ibu bapak usianya 60, berarti sekarang ada di anak tangga yang ke-60. Kalau usianya 70, berarti ke anak tangga 70. Kalau usianya 80, berarti dia anak tangga 80. Kalau usianya 90, dia anak tangga ke 90. Nah, usia bertambah, kita berjalan naik tangga makin tinggi. Kita nggak tahu berapa banyak anak tangga lagi, tetapi yang penting adalah lihatlah bahwa kita sudah melewati begitu banyak anak tangga. Betul? Dan jika kita melihat begitu banyak anak tangga kita lewati, kita ingat ada masa-masa aku senang. Masa-masa aku bahagia. Lihat anak-anakku senang. Tetapi aku juga lihat di tangga-tangga yang kulewati ada masa yang tidak senang. Masa yang susah. Ketika aku sakit, keuangan lagi susah, kehidupan anak-anak berantakan. Ketika aku punya persoalan, punya pergumulan. Tetapi kita melihat anak tangga yang telah kita lewati itu susah atau senang bukan sekedar untuk diingat. Tapi yang harus kita lihat adalah ada Tuhan, ada tangan Tuhan. Ketika aku bahagia, Tuhan pegang tanganku melangkah. Bahkan terutama ketika aku susah, tangannya lah yang menopang aku sampai aku bisa tetap melangkah naik anak tangga ini. Jadi pengalaman opa oma ibu bapak dengan saya bersama Tuhan jauh lebih kaya, jauh lebih banyak opa oma ibu bapak ketimbang saya. Karena anak tangga yang telah opa oma lewati jauh melampaui saya. Jadi orang-orang yang usia lanjut tidak harus memikirkan tutup usia, tidak. Tapi lanjut no, tetap dekat dengan Tuhan, lanjut no, melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Hingga nanti kita tutup usia bukan hanya di dalam Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan. Saya pernah mengatakan percayalah
meski kita belum melihat. Ketika waktunya kita tutup usia di dunia ini, opa oma akan melihat ada Tuhan yang datang memegang tangan kita, membawanya kita hidup kekal bersamanya. Bedanya adalah sekarang kita nggak bisa lihat, tapi kita rasakan dia pegang tanganku, dia kuatkan aku. Tapi nanti ketika tiba waktunya, kita benar-benar melihat Tuhan itu hadir, memegang tangan kita dengan mata iman kita yang kekal. Jadi opa oma, tangan Tuhan tidak pernah melepas. Maka kita juga tiap hari mau bilang, Tuhan, aku juga mau genggam tanganmu. Dekat denganmu, berjalan bersamamu. Dan kalau kita berada sebuah keadaan yang benar-benar buat kita itu lemah, gak kuat, doa Tuhan genggamlah tanganku, kuatkan aku, tolong aku, teguhkan aku. Itu opa oma, ibu bapak. Jadi biarlah kita selalu tiap hari berkata, oh Tuhan Yesus, peganglah tanganku. Bahkan dikala kita nggak kuat, kita mau doa, Tuhan Yesus, genggamlah tanganku. Ketika anak saya mungkin ketika berlari jatuh, ya, dan dia menangis, saya datang memegang tangannya untuk berdiri. Karena ketika dia menangis, dia nggak bisa genggam tangan saya. Yang dia pikirkan, aduh sakit. Tapi ketika saya genggam tangannya untuk berdiri, lalu saya gendong, tangisnya hilang. Tanya mana yang sakit? Dada. Lalu kenapa menangis? Karena ketika dia jatuh, dia benar-benar sadar betapa aku lemah. Tapi ketika dia tahu ada yang genggam tangannya, menggendongnya, maka dia tenang. Dia kuat. Karena ada yang menolongnya. Demikian juga dengan Tuhan kita, ibu bapak. Dia selalu menolong kita, memegang tangan kita, menyertai kita. Maka lanjut tetap dekat dengan Tuhan. Lanjut melangkah bersama Tuhan. Dan lihatlah, sampai di sebuah titik kita berjumpa dengan Tuhan. Kita melihat dari anak-anak tangga yang telah kita lewati, tangan Tuhanlah yang memegang tangan kita sampai kita tiba menikmati hidup kekal bersamanya. Amin opa oma? Amin. Sekarang katakan sebelah kanannya, tanganmu dipegang Tuhan. Ayo, sebelah kanan dulu. Nah, sekarang katakan tangan sebelah kirinya, tanganmu juga dipegang Tuhan. Nah, sekarang sama-sama kita katakan, tangan kita dipegang Tuhan. 1, 2, 3. Tangan kita dipegang Tuhan. Oke, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ketika saya bergumul, saya ingat sebuah lagu yang sangat indah dalam nyanyian Kidung Baru 189. Sebuah lagu yang menguatkan bukan hanya di saat kita bahagia, tapi sebuah lagu yang menguatkan kita di saat kita mengalami terutama masa-masa yang susah. Saya mau bacakan syair lagunya dulu. Dikatakan begini, aku ingin selalu dekat denganmu. Ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, aku tidak ragu melangkah. Oh juru selamat, pegang tanganku. Bimbinganmu yang aku perlu. Berilah pertolongan dan kuasamu. Oh Tuhan Yesus, peganglah tanganku. Bait yang kedua, meskipun gelap perjalanan yang aku tempuh,
Gak selalu senang, kadang-kala ada kesusahan, ada sakit, ada tangisan. Tapi cerah berseri jiwaku. Kok bisa dia berseri jiwanya? Karena susah kecewa hanya ada di dunia fana. Susah kecewa hanya sementara opa oma, ibu bapak di dunia ini. Karena ada damai kekal yang menanti di sorga. Kita mau pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan iman dan doa kita. Agak dilambat gak apa-apa ya, biar dihayati syairnya ya. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu. Ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau bimbing kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Katakan, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bait yang kedua. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di surga yang bangga. Oh Juru Selamat, oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Katakan, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pegang. Katakan, oh Juru Selamatku Tuhan Yesus, oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, peganglah tangan kami satu persatu.
Oh Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Biarlah kami juga mau memberikan tangan kami digenggam oleh Tuhan tiap hari, tiap detik. Di saat kami bahagia, di saat kami melihat dan mengalami hal-hal yang menyenangkan, kami tetap berjalan dengan memegang tangan Tuhan. Apalagi dikala kami menempuh perjalanan yang gelap, yang menyusahkan hati kami, yang membuat pikiran kami kacau, membuat hati kami khawatir, takut dan cemas, bingung, bimbang. Biarlah kami juga tetap memegang erat tangan Tuhan Yesus. Bahkan mungkin dikala kami gak kuat genggam tangan Tuhan, kami mau berdoa dan berkata, oh Tuhan Yesus, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Peganglah tanganku dengan kuat, hingga aku tetap dekat denganmu dan melangkah bersamamu. Biarlah di usia emas ini, di usia lanjut ini, opa oma, ibu bapak di sini tetap lanjut dekat dengan Tuhan, tetap lanjut melangkah bersama Tuhan, dan juga tetap lanjut berkarya bersama Tuhan. Biarlah semangat Paskah dan ungkapan syukur kami membuat kami semakin teguh melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Dengarkan Tuhan doa kami. Jika di antara kami ada yang lemah, ada yang sedang ragu dan bimbang, Tuhan Yesus genggam tangan kami. Di antara kami mungkin ada yang khawatir dengan sakit penyakit kami. Oh Tuhan Yesus genggam tangan kami. Di antara kami mungkin yang khawatir, yang memikirkan kehidupan anak-anak kami, Tuhan Yesus genggam tangan kami. Dan dikala kami juga merasa sendirian, kesepian, Tuhan Yesus genggam tangan kami, berjalan bersama kami, melangkah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Yang kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami, yang tak pernah berhenti memegang tangan kami, tak pernah melepaskan tangan kami. Oh Juru Selamat, pegang tanganku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku. Bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Amin. Kita mau katakan sama-sama, Tuhan Yesus, peganglah tanganku. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, peganglah tanganku. Amin. Terima kasih Pak Lukman untuk firman-Nya. Bapak Ibu, sebentar kita akan menyaksikan prosesi dari rekan-rekan pengurus dari lansia. Saya terinspirasi 1-2 patah kata untuk teman-teman pengurus lansia. Biar rambut kita memutih, tenaga kita semakin merosot, daya ingat pun semakin menurun. Tetapi kalau saya mengamati para pengurus lansia ini tetap mempunyai semangat untuk melayani Tuhan dan sesama. Biarlah semangat melayaninya terus tetap berkobar.
Biarlah pujian ini boleh semakin meneguhkan teman-teman dari pengurus lansia. Sampai masa tuamu, ingat bahwa Tuhan Yesus selalu tetap ada bagi kalian. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap setia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan telah menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sekali lagi kita katakan, Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap setia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan telah menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Bapak Ibu, kita patut bersyukur bahwa Komisi Lanjut Usia ini sudah 34 tahun. Berarti belum lusia ya. Orangnya yang sudah lansia, tapi usia komisinya baru 34 tahun. Makanya itu di sini jiwanya juga masih 34 tahun. Ya, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam Komisi Lanjut Usia ini, dan tanpa juga partisipasi daripada jemaat lansia, kami tidak mungkin dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Oh ya, tiup lilin dulu. Happy birthday. Kita menyanyikan happy birthday ya. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday lansia. Happy birthday lansia. Happy birthday, happy birthday, happy birthday lansia. Ya Bu, saya akan menaikkan doa syukur. Silakan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih karena Engkau ada di tengah-tengah kami memberkati Komisi Usia Lanjut di GKI Sulung. Bapa, Engkau tahu bahwa tanpa pertolongan-Mu dan tanpa penyertaan-Mu, kehidupan kami sebagai seorang usia lanjut tidak mudah. Tapi seperti lagu yang kami nyanyikan bersama, Engkau Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari tangan kami. Karena itu di dalam kami menjalani bagian akhir dari perjalanan kehidupan kami tidak perlu takut dan khawatir. Karena Engkau Tuhan adalah penolong kami. Dan janji-Mu adalah bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri, tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau menyertai kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk janji Tuhan, sehingga kami dengan penuh iman boleh menjalani kehidupan ini bersama Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita.
Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan memberkati semua pengurus dari Komisi Usia Lanjut GKI Sulung dan menambah-nambahkan kepada kami hikmat dan pengertian supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum doa penutup dan doa berkat, Bapak Ibu bisa bertahan sebentar. Sebentar kita akan dihibur oleh line dance. Saya persilakan untuk teman-teman line dance.
terima kasih untuk rekan-rekan line dance. Mungkin dari opa oma, ibu-ibu juga mau ikut boleh loh ya. Tapi hati-hati jangan sampai kepleco. Oh, masih ada? Oh. Sungguhan toh. Bapak Ibu siap diajak ini sama mereka. Siapa yang masih bisa, enggak apa-apa. Supaya enggak cepet lupa. Adakah Bapak Ibu yang mau sama-sama di depan? Tuh mungkin Koni, Mary masih kuat. Ayo, mari. Mary. Oh iya, Oma Agnes ini saya tahu di Panti Surya paling kuat. Ayo Oma Agnes. Oma Agnes. Oma Reni, ayo masih kuat ayo Oma. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ya, terima kasih. Lumayan menggos-menggos ya. Ya, untuk acara berikutnya saya mengundang Ibu Betty untuk
membagikan door prize. Ada 4. Ada 2 di tema hari ini apa sama firman Tuhan. Ya. Selamat sore semua. Malam apa sore ya ini? Sudah malam. Sudah malam, sorry. Selamat malam. Masih semangat? Semangat. Semangat. Ya, Bu Herni yang akan memberikan. Ya, tadi semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktu firman Tuhan disampaikan ada yang ngantuk? Tidak Betul, ngantuk. tidak ada yang ngantuk? Tidak Ya. ngantuk tapi buka HP. Kalau tidak ada yang ngantuk, siapa yang tahu tema persekutuan kita pada malam hari ini? Siapa Bu Indah? Berdiri Bu. Tangan yang tak pernah melepas, betul Pak Lukman? Betul, ya silakan. Silakan ambil. Ya, buktinya bahwa tidak mengantuk ya, tahu temanya yang disampaikan. Kemudian yang kedua, firman Tuhan tadi diambil dari mana? Yang baju oranye Silakan siapa Bu, ya? mau yang besar, yang kecil boleh. Silakan pilih Berdiri sendiri. yang baju oranye ya. Yesaya. Ada dua firman Tuhannya. Tapi saya mohon maaf hanya untuk lansia ya. Oh ya. Sore? Oke. Ya maaf ya. Dua ya. Siapa tadi yang duluan angkat tangan? Oi, yang Panti Surya bisa, yang laki-laki. Yang baju batik Bapak siapa saya lupa, Panti Surya. Yang dari Panti Surya. Silakan berdiri Pak. Gak ada yang. Dilani. Bulani. Mic wirelessnya mana Bulani? Terima kasih Bu, tadi dari ayat Yesaya Bulani. 41 ayat 10 dan 13. Wireless tadi yang dibawa Lani. Tadi dibawa Bulani wirelessnya katanya. Yang berat, yang ringan, yang kecil. Ya bisa jalan kok. Bisa jalan, silakan Pak. Nggak apa-apa, suruh ngambil sendiri. Itu nggak nyala ya? Sesuai pendaftaran kemarin itu ada 6 orang yang ulang tahun bersamaan dengan ulang tahunnya lanjut usia. Karena itu 6 ini kebetulan dari pengurus lansia ada hadiah yang disediakan, tapi bukan tiap bulan ya, karena ini bertepatan dengan ulang tahun lansia, dan pengurus juga ada yang memberikan membagikan kasih ya. Kalau Ibu mau tiap bulan ya nggak apa-apa, silakan jemaat boleh berpartisipasi untuk memberi kepada kita. Oh, Ibu Lani. Ibu Lani yang akan membacakan 6 orang yang berulang tahun. Hah? Silakan. 6 orang ya. Ada 6 orang. Saya panggil ya. 1. Ada ya Bu? Yang merasa berdiri coba. Yang lansia yang Kim ulang Mui. tahun. Ibu Kim Mui ya. 4 Kim Mui. April ya. Ibu Kim Mui. Tanggal 4 April. Ada Ibu? Ada 2 yang gak banyak. Kemudian ada Ibu Li Xiuqi. Ibu Li Xiuqi. Silakan Bu berdiri. Tanggal 15 April. Pak Joko S.
Joko S. Pak Juan An. Ada Pak Juan An datang? Bu Erna Kosasi. Udah ya, Bu Tati nggak datang. Kok Parno nggak datang? Oh belum. Lina Ailin. Lina Ailin. Udah. Ada 6 ya. Bapak Ibu, khusus untuk bulan April ini memang kami memberikan sama-sama dengan ulang tahunnya Komisi Lansia, Ibu Erna ini. Hadiahnya Silakan, Bu pun Lanita. khusus. Jadi hadiahnya khusus juga. Jadi bukan tidak setiap bulan kita mengadakan ini, tapi karena ulang tahunnya lansia, maka bertepatan dengan bulan April juga. Ya. Ya silakan Bu Silakan Lanita untuk menyerahkan hadiahnya. kenang-kenangannya. Kau pun bisa bantu bawakan, Bu. Ya. Panjang umurnya, sehat badannya, teguh imannya. Habis ini Ya. itu roti. Ya. Roti Perancis. Kita nyanyikan satu lagu ya, panjang umurnya sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, teguh imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam. Ya sehat badannya, teguh imannya di dalam Tuhan, di dalam di dalam Tuhan. Ya, Silakan duduk. silakan boleh kembali ke tempat masing-masing. Umurnya berapa? 88 tahun. Umurnya 88 tahun. Ya, usia Bu Erna Kosase sudah usia 88 Waktu tahun. TML masih bisa ayat hafalan loh. Umur 88 tahun. Ya. Mas rajin ikut TML ya. Ya, rajin ikut TML. Ya. Ya, sekarang Berarti- kita akan memberikan kenang-kenangan kepada undangan kita yang dari Panti Surya. Silakan Bu Betty untuk dibagikan. Ini khusus untuk Panti Surya ya. Jangan ngiri ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan memberikan door prize. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kan sudah mendaftar ya. Di situ kan ada nomor. Misalnya Bu Lian daftar nomor 7 misalnya. Nah, waktu dikocok, diambil nomornya nomor 7 berarti Bu Lian ya. Dilihat di daftarnya yang kemarin kita ditulis sendiri, itu nanti yang dapat. Ya, kemarin kan sudah nulis semua toh yang daftar. Ada yang enggak nulis? Oke, selamat malam ibu-ibu bapak Panti Surya yang tinggal di Panti Surya. Silakan kalau mau meninggalkan ruangan ini tidak apa-apa. Tapi kalau mau menunggu sampai door prize juga tidak apa-apa. Boleh silakan memilih mau balik atau mau menunggu sampai selesai door prize. Untuk konsumsinya sudah di bawah ya. Oke, silakan. Kita lanjutkan door prize ya. Itu saya minta Burut, minta ke Pak Lukman 10 nomor. 10
Saya akan mengundi dari daftar yang sudah mendaftar ya. Pira, Pak? 31. 31 Ibu Mary. Ibu Mary silakan. Ibu Mary. Iya, Mary. 14. 14 Bapak Joko SW dapat lagi. 26. 26 Ibu Rosya. Silakan. 21. 1 Bu Desi. Tolong susternya yang ngambil ya. Bu Ya, Desi. ya, enggak apa-apa. 77. Ya. Silakan ambil. Tidak hadir Bapak Martin Matoke. Nomor 5. Nomor 5 Bu Melani. Kayaknya juga tidak hadir. Nomor 1. Tidak. No. Hanifah. Ibu Hanifah. 65. 5 Rupiah. Bu ambil 1 Bu. Ibu Rupiah. Oh, 52. 50. Ibu Hani. Ibu Hani. Ibu Hani. Ibu Hani. Nomor 10 Ibu Hani Silakan ambil. Pilih sendiri. Ibu Li Xiuju. Tidak hadir. Ibu Li Xiuju ada hadir. 58 Bu Herni. 58 Ibu siapa Bisa ini? baca. Liu Ming. Pokoknya golongannya Honglan. Oh ya. Li Ming ya. Kali ini bukan Ibu Linda. Enggak, ini apa? 59 siapa? Ya ambil yang Bu silakan. Ya. Ya. Siapa itu? Cuali Ming. Ini siapa? Nomor 59 ini Gak iso moco aku kan. Suyanto. Suyanto. Ya. Ada ya? Oh ya, silakan Pak. Boleh kecil, boleh gede, bunga jangan. Berapa? 37. Nomor 37. 37. Swimi. Siapa Swimi? Swemi tulisannya Swemi ya. Suemi. Ada sorry baru kenal saya. Silakan Ibu. Silakan Bu. 54. Bawa sendiri Bu. Tadi suaminya ulang tahun, sekarang istrinya Anneke. Ibu Anneke. 62 Ibu Syokli. Tidak hadir. 74 Bapak Sudipyo. Ada Bapak Sudipyo. Silakan ambil sendiri. 12 Bu. 12. Nini. Ibu Nini. Di rumah. Ada Ibu Nini. Itu bukan suami, bukan istrimu. Oh. Bu Nini. Iya benar. Pak Riki itu loh. Pak Riki mengacaukan. Berapa? 28. Liliani Chandra. Wih, silakan Bu ambil pilih apa aja, tapi bunga jangan ya. 36. 36. Sulan,
Ibu Sulan. 80 Bu Komarlin. Tidak hadir. Tidak hadir ya. Ya. 76 Cinani. Kalau Cinani tidak bisa ke depan bisa diwakili ya. Ya, Cinani nggak bisa ke depan, diwakili. Ada Cinani. Pilih, silakan pilih. 10 bisa Bu. 32. Endang Pangestu. Silakan ya. Endang Pangestu. Endang P. Pangastuti. Endang Pangastuti. Yang kecil belum tentu tidak berharga loh. Ayo berapa 10 bisa? Bisa. 8 Ibu Yuwana Ong. Ong Yuwana apa Ibu Yuang? Berapa? 39. 39 Tan Bishen. Weh, ini besan dapat nih. Nomor 7. 007 tidak hadir. Hah? Tidak hadir. 23 Ibu Rosi. Weh. 70 Ibu Titi dari Demak. Silakan memilih sendiri. 13 Tadi Ibu Endang Pangestu, ini sekarang Ibu Endang SS. Terima kasih sama-sama. Ibu Endang SS, oh turun. Oh Pak Joko, oh yang nganterin Panti Surya. Pak Joko tolong ambil, silakan satu gantiin istri. Berapa? 49. Ibu Yongki. Tulisnya Ibu Yohana. Aku panggil Yongki, sorry. 42. Linjai, Ibu Linjai. Linjai. 89. 89 enggak ada ya. 33. Tadi Cualiming udah dapat belum ya? Cualiming. Sudah ya? Tadi bukan Cualiming berarti namanya. Tadi namanya bukan Cualiming. Golongan yang Honglan itu loh. Golongan. Ya, ini tadi istrinya Suyanto ya? Oh ya silakan. Bu Cualiming. Bukan, ya bukan itu. silakan. Ya, Itu dong. kurang berapa? Oke, tinggal 1, 3, 5, 7. Kasih Bu Koni. Ya udah dapat yang 7 ya. 61 Bu Herni. 61 Pek New. Si Pek datang enggak? Tidak. 41 Siana, Ibu Siana. 67 Bapak Suparno. Tidak hadir. 24 Ibu Nace. Berapa? Berli Tessa. Iya. Nggak ada. Siana yang sini. Koni, Ibu Koni. Ibu Koni. Ya. Koni, kalau Koni ini tidak. Ini soalnya eksekutif. Yes, 25. Enggak, itu eksekutif. Kalau kita naiknya premium.
68 Hartati. Tidak datang. Hartati dari Demak. Tidak datang. Lanjut. 43. Wardiman, Bapak Wardiman. 47. Macam-macam. Oh, Goningning. Goningning. Si Ai tolong ambilin atau Pak Chandra ambilin. Hah? 84. Sukirah. Tidak datang. Sukirah ada. Gak datang. Gak ada. Lagi Bu, ambil lagi aja. Masih ada sisa 1 Bu. Buka Bu. 32. Sudah Endang Panas. Oh iya udah. Endang P ini siapa? Ada lagi yang namanya Endang P. Gak ada. Udah. Ibu Erna Kosasi. Tadi dapat ulang tahun, sekarang dapat door prize. Ibu Erna Kosasi dapat lagi, Bu. Iya, hadiahnya sudah habis. Tutup. Ya. Pengumuman, Bu. Bapak Ibu, TML untuk bulan Mei tetap seperti biasa, Kamis pertama dan ketiga. Kamis pertama tanggal 5 itu adalah pemeriksaan darah, yaitu untuk kolesterol, asam urat dan diabetes. Ya, kami mengundang Bapak Ibu silakan hadir setiap Kamis pertama dan Kamis ketiga. Kalau Kamis ketiga itu untuk pertumbuhan iman. Jangan lupa membawa teman ya. Teman siapa? Jangan lupa teman dibawa ya. Terus untuk selanjutnya pengumuman PAT yang ke Banyuwangi yang sudah mendaftar 79 orang. Jadi kuota saya hanya tinggal 1. Dan 1 ini saya perlukan laki-laki. Untuk 1 kamar sama Pak Riki. Ya, totalnya benar 79 orang yang sudah mendaftar dan memang saya kurang 1 laki-laki. Silakan yang merasa laki-laki bisa mendaftar ya. Untuk usia 60. Ya. Nah, kalau perempuan merasa laki lah susah saya nanti. Makanya ajak istri. Terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu semua. Tunggu, pengumuman untuk PAT itu sudah bayar DP semua 400. Nanti tinggal bulan Juni ya. Juni adalah pelunasan terakhir karena saya juga harus membayar pelunasan kepada, kali ini kita PAT pakai IO, event organizer ya, pakai travel. Jadi pengurus ini juga peserta. Jadi Bapak Ibu yang ikut PAT, nanti bila ada pertanyaan ke IO ya, bukan ke pengurus. Betul ya Pak? Ya, IO ya. IO itu apa? Ya jadi karena kita bukan seperti biasanya, tapi kita tuh ke wisata ke beberapa tempat gitu ya. 1 hari langsung gitu ya. Jadi memang kalau kita sendiri juga istilahnya wisatanya nggak seberapa mengetahui. Jadi kalau IO lebih mengetahui, bisa langsung cepat sini selesai. Gitu. Kalau sama kita ada 7 tapi mungkin 3 sudah malam gitu, eman gitu ya. Ya memang kita rencananya 3 hari 2 malam. Yang 1 hari perjalanan itu khusus untuk kita masuk ke hotel karena perjalanannya 6 jam. Makanya 1 hari pertama
hanya satu tempat wisata. Lalu kita persekutuan, di hari kedua full trip, khusus kita wisata, full trip. Di hari ketiga baru kita bermain bersama dan pulang. Ya. Sesuai hasil survei ya, kan Bapak Ibu surveinya seperti itu, lebih banyak seneng-senengnya. Ya sudah kita mengikuti survei dari Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan terima kasih semua yang ikut membantu pelayanan kita pada malam hari ini sehingga dapat berjalan Untuk line dengan dance, terima lancar. kasih. Ya. Bu Koni, singer dan Pak semuanya. Singer, Terima kasih Pak Andrew, terima kasih. MC, terima kasih singer. Pak Lukman, terima kasih banyak. Pak Lukman, Ya. tolong Doa penutup berkat sama dan berkat Pak Lukman. Mari kita berdiri untuk doa tutup dan doa berkat, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh menikmati sukacita, ungkapan syukur dan boleh menikmati kebersamaan dalam persekutuan dari petang hingga malam hari ini. Sebentar kami boleh kembali pulang ke rumah masing-masing, kiranya malaikat-malaikat Tuhan tetap menyertai tiap langkah kehidupan kami, juga mengiringi kehidupan kami. Berikanlah kami kesehatan, imun yang kuat di tengah-tengah cuaca yang panas dan kadang-kala turun hujan. Dan Engkau memberkati kehidupan kami semua, kehidupan keluarga kami, kehidupan kami tiap hari dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk setiap pengurus yang telah mempersiapkan semuanya. Biar Engkau juga memberkati pelayanan mereka dan setiap orang-orang yang telah memberi dalam segala berkat yang boleh kami terima malam hari ini. Kami datang mengarahkan hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga yang berlimpah cinta kasih, selalu menjagamu, melindungimu, juga melimpahkan kebaikannya tiap hari dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus sahabat kita yang setia, Juru Selamat hidupmu, selalu ada bersamamu, mengiringi tiap langkah kehidupanmu. Dan Roh Kudus, Sang Penghibur, selalu menolongmu, menopangmu, juga menyertaimu di sepanjang perjalanan kehidupanmu. Dan biarlah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa memegang tanganmu, tak pernah melepaskan genggamannya, hingga engkau tetap hidup berkarya sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, pertemuan selesai. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus beserta kita. Keluarnya lewat sini ya. Lewat pintu sini ya, keluarnya ya. Iya. Kalau dari sana kecepatan.